Ya, terima kasih Sarah sudah hadir ya memenuhi panggilan Bapak ya. Tentu Sarah sudah tahu kenapa kemudian Sarah Bapak panggil ke ruangan ini. Tahu Pak, sepertinya karena saya tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan Pak. Iya, Bapak tadi melihat secara langsung ya Sarah di kelas tidak menggunakan seragam seperti yang telah ditentukan oleh pihak sekolah ya. Sarah menggunakan baju olahraga yang semestinya putih abu-abu ya. Nah, menurut Sarah memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Iya Pak, memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah adalah kesalahan Pak. Iya. Seharusnya hari ini Sarah memakai seragam apa? Seharusnya hari ini saya memakai seragam putih abu-abu Pak. Ya. Seharusnya memang Sarah menggunakan atau memakai seragam putih abu-abu ya. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan Sarah ya. Artinya jangan Sarah berkecil hati, termasuk Bapak juga pernah dalam suatu kegiatan ternyata salah kostum ya. Salah kostum ya, sehingga Bapak lain daripada yang lain ya. Nah, maka di sini ya Bapak sengaja memanggil Sarah untuk menyelesaikan persoalan ini ya dan mencari solusi bagaimana penyelesaian terbaik dari permasalahan ini. Iya Pak. Sarah pasti punya alasan mengapa kemudian tidak memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Iya Pak, kemarin sepulang sekolah saya terlalu asik main HP sehingga lupa mengganti pakaian sekolah Pak. Jadi pakaian sekolah saya kotor Pak. Ya, bermain itu memang asik Sarah ya. Tetapi bermain sampai lupa waktu dan tidak melepas seragam sekolah, mengganti seragam sekolah sepulang dari sekolah ya, itu akan merugikan kamu sendiri. Nah, ini akibatnya ya, seragam sekolah menjadi kotor sehingga tidak bisa dipakai yang semestinya hari ini masih menggunakan seragam tersebut. Ya. Nah, jadi apakah Sarah masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester yang lalu? Iya masih Pak. Ya, kalau memang masih ingat, coba Sarah sebutkan. Salah satunya disiplin dalam memakai seragam sekolah Pak. Ya, jadi Sarah, ya, menurut Sarah, apakah keyakinan kelas itu perlu untuk dilakukan, Nak? Iya perlu Pak. Ya, apa yang akan Sarah lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan baik, Nak? Saya tidak akan bermain sampai lupa waktu dan setelah pulang sekolah saya akan segera mengganti seragam agar tidak kotor, agar tidak melanggar kembali keyakinan kelas. Ya, itu Sarah sudah mengetahui ya apa yang akan dilakukan ya dan apa yang harus dilakukan sehingga memang tidak mengulangi lagi dan melanggar keyakinan kelas. Bapak harap Sarah tidak mengulangi kembali. Bapak harap Sarah bisa lebih baik setelah ini karena Bapak yakin Sarah pasti bisa berbuat dan bertingkah laku jauh lebih baik dan lebih baik lagi setelah ini. Terima kasih Sarah ya. Ya. Ya, silakan Nabil masuk. Ya, silakan duduk Nabil. Ya, terima kasih Nabil sudah bersedia hadir ya datang memenuhi panggilan Bapak. Nah, Nabil tentu sudah tahu mengapa kemudian Nabil Bapak panggil ke sini. Tahu Pak, sepertinya saya terlambat datang ke sekolah dan tidak memarkirkan motor pada tempat yang telah ditentukan. Ya, menurut Nabil ya datang terlambat dan tidak memarkirkan motor pada tempat yang telah ditentukan oleh sekolah, kira-kira itu tindakan benar atau salah menurut Nabil? Iya Pak, datang terlambat dan tidak memarkirkan motor pada tempat yang telah ditentukan merupakan kesalahan Pak. Nah, seharusnya menurut Nabil jam berapa datang ke sekolah dan di mana semestinya motornya diparkirkan? Seharusnya saya datang jam 6:45 Pak dan memarkirkan motor ke tempat yang telah ditentukan Pak. Ya Nabil,
Jadi itu Nabil sudah menyadari ya. Setiap orang Nabil pasti atau pernah melakukan yang namanya kesalahan, tidak terlepas pada diri Pak. Jadi Nabil jangan berkecil hati. Ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan dengan hadir terlambat di suatu kegiatan. Kemudian Bapak juga pernah salah dalam memarkirkan kendaraan. Nah, disinilah gunanya kenapa Nabil Bapak panggil untuk mencari penyelesaian dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Nabil. Iya Pak. Nah, Bapak meyakini ya pasti Nabil ini punya alasan mengapa kemudian terlambat dan memarkirkan motor sembarangan. Iya Pak, semalam saya menonton TV dan bermain game hingga larut malam, sehingga saya telat dan datang ke sekolah tidak memarkirkan motor pada tempat yang telah ditentukan. Nah, itu Nabil ya. Bermain games, nonton televisi, ya itu memang asik Nabil ya. Cuma ingat ya, menonton televisi dan bermain game sampai lupa waktu dan larut malam itu akan merugikan Nabil sendiri, nak. Iya Pak. Ya. Sekarang begini Nabil ya. Apakah Nabil ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat pada awal semester yang lalu? Masih Pak. Coba sebutkan. Salah satunya yaitu Pak, disiplin hadir ke sekolah dan tidak memarkirkan motor sembarangan Pak. Ya, alhamdulillah itu Nabil sudah tahu ya. Iya, Pak. Nah, Nabil tahu yang keyakinan kelas di awal semester yang lalu, masih ingat dengan baik ya. Kira-kira apa keyakinan kelas itu harus dilakukan menurut Nabil? Iya Pak. Apa yang akan Nabil lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Saya tidak akan nonton TV dan bermain game hingga larut malam Pak, sehingga saya bisa meyakinkan kelas tersebut dengan baik. Ya, jadi jangan diulangi lagi ya Nabil, sehingga memang bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan baik. Nah, Bapak yakin dan percaya Nabil tidak akan mengulangi kembali, dan Bapak yakin dan percaya Nabil pasti bisa untuk berbuat lebih baik lagi. Iya Pak. Ya, itu saja saya pikir. Bapak pikir Nabil sekali lagi selamat untuk mengalami perubahan, sukses selalu untuk Nabil. Bapak akhiri terima kasih. Silakan kalau Nabil mau bermain dengan teman-teman kembali. Iya Pak. Siapa? Pesan saya sangat senang diperlakukan dan dibimbing oleh Pak Angga dengan menerapkan segitiga restitusi. Kami diajak untuk mencari dan menyelesaikan masalah melalui bimbingan Pak Angga. Dan kami diarahkan untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Saya sangat senang diperlakukan dan dibimbing oleh Pak Angga dengan menerapkan segitiga restitusi. Kami diarahkan dan juga diajarkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan secara sendiri. Dan juga kami diarahkan kembali untuk selalu mengingat keyakinan kelas yang telah kami sepakati di awal semester sebelum memasuki SMK.